Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang, hadir di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Cindy Sistiarani. Saya Riko Anggara. Saudara, 23 tersangka teroris yang ditangkap di Lampung tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu siang. Mereka adalah tersangka terorisme yang tergabung dalam kelompok Jamaah Islamiyah. "23 tersangka teroris tiba dengan pengawalan ketat tim Densus 88 anti teror Polri. Satu persatu tersangka terorisme kemudian diturunkan dari pesawat yang membawa mereka dari Lampung. Mereka adalah pelaku teror yang terlibat dalam sejumlah aksi terorisme di Indonesia. Sebelumnya 23 tersangka teroris kelompok Jemaah Islamiyah ini ditangkap di Lampung. Dua di antara mereka teroris yang paling dicari Polri selama belasan tahun, yaitu Zulkarnain dan Upik Lawanga. Sementara 21 tersangka lain memiliki keterkaitan dengan Zulkarnain dan Upik Lawanga. Ke-23 tersangka dibawa dari Bandara Raden Inten Lampung dengan pengawalan ketat, pasukan Densus 88 anti teror dengan persenjataan lengkap. Salah satu teroris yang ditangkap adalah Zulkarnain. Ia adalah DPO Polri selama 18 tahun sampai akhirnya ditangkap pada 10 Desember lalu di Lampung Timur. Zulkarnain adalah otak dari peledakan bom Bali 1 di tahun 2002, bom Marriott pertama tahun 2003 dan bom Bali 2 tahun 2005. Zulkarnain juga memiliki kemampuan merakit senjata api dan bom berdaya ledak tinggi. Selain itu, dia juga merupakan pelatih Akademi Militer di Afghanistan selama 7 tahun. Zulkarnain ini merupakan DPO Polri dalam kasus teror bom Bali 1 yang terjadi di tahun 2001. Ia juga memiliki kemampuan merakit bom high explosive, merakit senjata api, dan kemampuan militer. Zulkarnain merupakan pimpinan askari Markaziyah Jamaah Islamiyah yang merupakan pelatih Akademi Militer di Afghanistan selama 7 tahun. Arsitek kerusuhan di Ambon, Ternate, Poso pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Otak dari peledakan kediaman Dubes Filipina di Menteng pada tahun 1999, termasuk peledakan gereja serentak pada malam Natal dan tahun baru 2000 dan 2001. Bom Bali 1 tahun 2002. Bom Marriott pertama tahun 2003. Bom Kedubes Australia 2004. Bom Bali 2 pada tahun 2005. Ada pula tersangka teroris Upik Lawanga yang ditangkap pada 23 November 2020 di Lampung. Taufik Bulaga alias Upik Lawanga disebut sebagai penerus dari teroris Dr. Azhari yang sudah meninggal dunia karena kemampuannya merakit bom berdaya ledak tinggi. Upik terlibat sejumlah aksi peledakan bom di tanah air, diantaranya bom di Gor Poso dan Pasar Tentena yang menewaskan puluhan orang. Satu lagi Upik Lawanga. Kami jelaskan, Upik Lawanga merupakan anggota JI yang mempunyai keahlian dalam pembuatan senjata dan pembuatan bom dan terlibat teror
seperti bom Tentena, bom Gor Poso, bom Pasar Sentral, dan rangkaian tindakan teror lainnya pada tahun 2004 hingga tahun 2006. Sedangkan dari Bandara Soekarno-Hatta, 23 tersangka teroris kelompok Jamaah Islamiyah ini kemudian dibawa ke Cikeas, Bogor. Mereka akan ditahan di rutan teroris di Mako Pusat Latihan Brimob di Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Lebih lanjut terkait pemindahan 23 teroris dari Lampung ke Jakarta akan disampaikan jurnalis Kompas TV Aulia Faradina. Aulia, 23 tersangka terorisme sudah dipindah ke Jakarta. Bagaimana proses hukum selanjutnya terhadap mereka? Ya, Cindy, setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, kemudian informasinya ke-23 tersangka teroris ini akan langsung dibawa ke rumah tahanan ataupun sel khusus teroris yang berlokasi di Cikeas, Jawa Barat. Nah, dari situlah nanti polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap 23 tersangka teroris, kemudian didalami keterlibatannya, peran-perannya, dan juga dilakukan pembuktian terhadap sejumlah rentetan aksi terorisme yang pernah dilakukan atau dijalankan oleh ke-23 orang tersangka teroris tersebut. Nah, kemudian juga nanti tidak menutup kemungkinan polisi ini akan terus mendalami siapa-siapa lagi yang terlibat dalam jaringan teroris, khususnya yang tergabung dalam anggota Jemaah Islamiyah. Nah, dari ke-23 orang teroris tersebut ada 2 orang yang merupakan DPO yang sudah lama ini menjadi buron dan diincar oleh polisi. Mereka ini merupakan atau adalah Upik Lawanga dan juga Zulkarnain. Nah, mereka menjadi most wanted teroris atau teroris yang paling dicari oleh polisi selama beberapa tahun ini, karena dianggap polisi mereka ini harus bertanggung jawab atas sejumlah rentetan peristiwa aksi teror yang terjadi di Indonesia. Karena dari ulah kedua orang DPO ini dan juga anggota-anggota teroris lainnya, mereka menewaskan lebih dari 20 jiwa dan juga telah melukai puluhan orang yang ada di Indonesia dari rentetan kejadian teror yang dilakukannya itu. Nah, 2 DPO ini merupakan Upik Lawanga dan juga Zulkarnain. Upik Lawanga ini menjadi sosok yang dijadikan aset oleh anggota Jemaah Islamiyah karena dianggap memiliki kemampuan untuk merakit bom dengan daya ledak tinggi, kemudian juga merakit senjata dan melakukan kemampuan militer. Upik Lawanga ini telah disembunyikan oleh anggota Jemaah Islamiyah selama belasan tahun, dan Upik ini telah ditangkap oleh polisi lebih dulu pada November lalu di daerah Lampung. Kemudian Upik ini juga menurut polisi merupakan Jemaah Islamiyah yang berperan sebagai dalang dalam sejumlah kejadian teror di Indonesia seperti kasus bom teror di Tentena, kemudian bom Gor Poso dan juga bom Pasar Sentral, serta sejumlah kejadian lainnya yang berlangsung di tahun 2004 sampai tahun 2006 lalu. Karena Upik ini juga ahli dalam merakit bom dan senjata api, Upik ini dijuluki sebagai profesor karena diketahui menurut polisi Upik ini sempat berguru kepada Dr. Azhari yang merupakan pelaku teror bom Bali dan mempunyai keahlian dalam merakit bom dan juga senjata api karena telah belajar dari Dr. Azhari. Kemudian dalam penangkapan Upik Lawanga di Lampung beberapa waktu lalu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti. Polisi menyita senjata api dan juga bunker yang diketahui merupakan tempat dari Upik Lawanga ini menyimpan sejumlah senjata api dan juga peralatan untuk teror. Selain Upik Lawanga, DPO yang lain ini adalah Zulkarnain. Ia merupakan berperan sebagai panglima perang Jemaah Islamiyah dan juga pernah melatih akademi militer di Afghanistan selama 7 tahun. Zulkarnain ini ditangkap juga oleh polisi di Lampung pada 10 Desember lalu dan tanpa perlawanan. Kemudian Zulkarnain juga hampir sama kemampuannya dengan Upik Lawanga, yakni memiliki kemampuan dalam merakit bom daya ledak tinggi, kemudian rakit senjata api, dan juga mempunyai keahlian untuk merancang aksi teror yang dilakukan di Indonesia. Beberapa aksi teror yang merupakan ulah ataupun rancangan dari Zulkarnain ini seperti misalnya bom Bali 1, kemudian bom Marriott 2003, bom yang terjadi di Kedutaan Besar Australia pada tahun 2004, bom Bali 2 pada tahun 2005, dan juga sejumlah kerusuhan di Ambon, Poso, dan juga lain. Di luar aksi terornya, Zulkarnain ini juga berperan dalam melindungi dan juga menyembunyikan Upik Lawanga yang merupakan aset dari Jemaah Islamiyah. Selain itu, ke-21 orang lainnya juga berperan sebagai menyembunyikan Zulkarnain dan Upik Lawanga dan memberikan suplai
logistik kepada Upik Lawanga dan juga Zulkarnain dalam persembunyiannya selama belasan tahun ini. Cindy. Baik, Aulia Faradina melaporkan langsung dari Mabes Polri, Jakarta.